Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nada Horor. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Satu klik subscribe sangat berguna bagi Mimin untuk menambah semangat. Kali ini Mimin akan membawakan cerita tentang kereta hantu. Langsung saja, jangan tunggu lama-lama, kita mulai. Malam itu, angin dingin berhembus pelan di stasiun kereta tua yang sudah lama ditinggalkan. Dinding-dinding bangunan stasiun yang lusuh dan retak tampak seperti menyimpan kenangan dari masa lalu yang sudah lama berlalu. Tidak ada satupun manusia yang terlihat di tempat itu, kecuali seorang pemuda bernama Fajar yang sedang duduk di bangku kayu yang lapuk, merenung sesuatu yang ada di pikirannya. Fajar sering datang ke stasiun tua itu, bukan karena ada keperluan khusus, melainkan karena ada sesuatu yang menariknya untuk datang kembali. Mungkin itu adalah ketenangan dari tempat yang sepi ini, atau mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa dijelaskan. Malam semakin larut dan kabut tipis mulai menyelimuti sekitar stasiun. Fajar merapatkan jaketnya, berusaha melawan rasa dingin yang semakin menusuk. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh. Suara yang tidak seharusnya ada di tempat itu. Suara gemuruh mesin bergerak perlahan, disertai derit roda besi yang berat di atas rel. Fajar mengangkat kepalanya. Pandangannya tertuju pada ujung rel yang hilang ditelan kegelapan. Jantungnya berdebar saat ia melihat seberkas cahaya redup mendekat dari kejauhan. Cahaya itu semakin mendekat, dan perlahan-lahan sesosok kereta api tua yang besar muncul dari kegelapan, berhenti dengan tenang di peron stasiun. Kereta itu tampak tua dan berkarat, dengan jendela-jendela yang pecah dan pintu-pintu yang mengelupas. Asap putih tipis mengepul dari cerobongnya, sementara suara mesin yang berat terus mengisi udara malam yang hening. Fajar terpaku di tempatnya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kereta ini, seingatnya, sudah tidak beroperasi selama puluhan tahun. Rasa penasaran mulai menguasai dirinya. Tanpa berpikir panjang, Fajar berdiri dan berjalan mendekati kereta itu. Pintu salah satu gerbong terbuka dengan sendirinya, seolah mengundangnya untuk masuk. Keraguannya sirna, digantikan oleh rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Dia melangkah masuk ke dalam gerbong dengan hati-hati. Kakinya menyentuh lantai kayu yang berderit di bawah berat tubuhnya. Di dalam, suasana terasa lebih aneh. Lampu-lampu redup menyala di sepanjang lorong, menerangi bangku-bangku kayu yang tampak sudah tidak diduduki. Ada bau apek yang menyengat, seperti bau kain basah yang sudah lama disimpan. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam gerbong itu. Ini aneh sekali, gumam Fajar pelan. Saat ia berjalan lebih dalam, jantungnya berdetak kencang. Tapi entah mengapa, ia tidak bisa menahan langkah kakinya untuk terus maju. Ketika Fajar tiba di ujung gerbong, pintu ke gerbong berikutnya terbuka dengan sendirinya, dan angin dingin menyambutnya. Fajar berhenti sejenak, merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi rasa penasaran mengalahkan semua perasaannya.
Ia melangkah masuk ke gerbong berikutnya. Begitu ia memasuki gerbong kedua, suasana di dalam kereta berubah drastis. Lampu-lampu tiba padam, dan gerbong itu dipenuhi kegelapan yang pekat. Fajar terdiam, tubuhnya kaku, mendengar suara-suara aneh di sekelilingnya. Suara bisikan yang terdengar dari semua arah, namun tidak ada satupun yang bisa ia pahami. Tanpa peringatan, kereta itu tiba-tiba bergerak. Gerakan awalnya pelan, lalu semakin cepat, membuat Fajar terhuyung-huyung. Dia berusaha mencari pegangan, namun gerbong itu kosong dan tidak ada yang bisa dia pegang. Kereta tua itu mulai melaju dengan kecepatan yang mengerikan, seolah-olah ingin membawa Fajar ke suatu tempat yang tidak bisa ia hindari. "Apa yang terjadi?" Fajar berteriak, mencoba membuka pintu untuk keluar dari kereta, tetapi pintu itu terkunci rapat. Ia mencoba untuk memecahkan jendela, tetapi kaca itu tidak bergeming, seolah terbuat dari baja yang tidak bisa dihancurkan. Ketakutan mulai merayap di hatinya saat ia menyadari bahwa ia terjebak di dalam kereta yang bergerak tanpa arah. Kegelapan di sekitarnya semakin terasa pekat, menelan semua suara kecuali suara mesin kereta yang semakin kencang. Di tengah kegelapan dan keputusasaannya, Fajar merasakan sesuatu yang dingin dan lembut menyentuh pundaknya. Dia membalikkan badan dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada kegelapan yang mencekam. Namun dia tahu bahwa ia tidak sendirian di dalam gerbong ini. Sesuatu atau seseorang sedang mengawasinya. Kereta terus melaju tanpa henti, menembus kegelapan malam yang pekat. Fajar duduk di salah satu bangku kayu. Matanya memandang lurus ke depan, tetapi pikirannya berkecamuk. Dia mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, tetapi tidak ada satupun jawaban yang masuk akal. Mengapa kereta ini yang seharusnya tidak beroperasi tiba-tiba muncul, dan mengapa dia terjebak di dalamnya? Waktu berlalu tanpa terasa. Suasana di dalam gerbong semakin mencekam. Udara di sekitar Fajar terasa semakin dingin, seperti berada di dalam ruang tanpa kehidupan. Ia mencoba merapatkan jaketnya, tetapi rasa dingin itu semakin menembus hingga ke tulang. Saat Fajar hampir tenggelam dalam keputusasaannya, dia merasakan getaran halus di lantai gerbong. Perlahan-lahan, pintu gerbong di depannya terbuka, dan sesosok bayangan masuk ke dalam gerbong. Fajar menahan nafas. Tubuhnya kaku saat ia menyadari bahwa yang masuk bukanlah manusia biasa. Sosok itu tampak seperti seorang penumpang kereta, tetapi wajahnya tertutup oleh kain putih yang kusam. Pakaiannya compang-camping, seolah-olah sudah terkubur selama bertahun-tahun. Sosok itu berjalan dengan langkah pelan, hampir tak terdengar, dan duduk di bangku di seberang Fajar. Meskipun wajahnya tidak terlihat, Fajar bisa merasakan tatapan yang tajam mengarah ke arahnya. Dengan hati-hati, Fajar mencoba untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Dia berpura-pura tidak memperhatikan sosok itu, tetapi matanya tidak bisa lepas dari bayangan yang kini duduk di hadapannya. Apa kamu juga terjebak di sini?" tanya Fajar dengan suara gemetar. Berharap mendapatkan jawaban, sosok itu tidak menjawab, tetapi hanya diam, memandang ke arah Fajar tanpa bergerak. Keheningan yang terjadi semakin membuat Fajar gelisah. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang sangat salah. Tak lama kemudian, pintu gerbong terbuka lagi, dan satu demi satu penumpang mulai memasuki gerbong. Mereka semua memiliki penampilan yang sama, wajah tertutup kain, pakaian compang-camping, dan gerakan yang lambat dan tak wajar
Gerbong yang tadinya kosong kini mulai penuh dengan penumpang-penumpang aneh itu. Semuanya diam tanpa suara. Fajar merasa nafasnya semakin sesak. Dia dikelilingi oleh penumpang-penumpang misterius yang tampaknya bukan dari dunia ini. Rasa dingin semakin menyelimuti tubuhnya, dan ia merasakan keringat dingin mengalir di keningnya. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Fajar akhirnya memberanikan diri bertanya, meskipun suaranya bergetar. Seorang penumpang yang duduk di samping Fajar tiba-tiba menoleh ke arahnya. Kain yang menutupi wajahnya sedikit tersingkap, memperlihatkan wajah pucat dengan mata yang kosong dan bibir yang membiru. Penumpang itu membuka mulutnya, dan dari mulutnya keluar suara yang serak dan menyeramkan. Kami adalah mereka yang pernah menumpangi kereta ini. Kami terjebak di sini untuk selamanya. Fajar terdiam, matanya membelalak mendengar kata-kata yang diucapkan oleh penumpang itu. Ia ingin berteriak, ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Ketakutan itu begitu besar, mencekiknya hingga ia tidak dapat bisa berpikir jernih. Tidak, ini tidak mungkin, gumam Fajar, mencoba menyangkal apa yang barusan ia dengar. Namun, sebelum ia berusaha berbuat apa-apa, kereta tiba-tiba berguncang hebat. Semua penumpang di dalam gerbong tetap diam, seolah-olah guncangan itu bukanlah hal yang aneh. Tapi bagi Fajar, guncangan itu seperti peringatan bahwa sesuatu yang lebih buruk akan segera terjadi. Pintu gerbong kembali terbuka, kali ini dengan suara berderit yang keras. Dan dari luar, angin dingin menyusup masuk ke dalam gerbong. Fajar memandang ke arah pintu dengan rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Dari pintu itu muncul sosok lain, lebih besar dan lebih menakutkan dari penumpang lainnya. Sosok itu tampak seperti masinis kereta, tetapi wajahnya rusak, seolah-olah terkena luka bakar yang parah. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Fajar dengan kebencian yang mendalam. Sosok itu bergerak mendekati Fajar. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai gerbong. Kamu seharusnya tidak berada di sini. Suara sosok itu berat dan menyeramkan. Aku tidak tahu. Aku hanya... Fajar mencoba menjelaskan, tetapi suaranya terputus-putus karena ketakutan. Kamu akan membayar karena telah memasuki wilayah kami, masinis itu berkata dengan nada mengancam. Tidak ada yang bisa keluar dari sini tanpa membayar harganya. Fajar mulai merasa dunia di sekitarnya berputar. Ia terperangkap di dalam kereta yang penuh dengan arwah-arwah penasaran. Dan kini ia dihadapkan dengan sosok masinis yang tampak menginginkan nyawanya. Kereta terus melaju, membawa Fajar semakin jauh ke dalam kegelapan tanpa ujung. Dan di dalam gerbong itu, ia tahu bahwa tidak ada tempat yang aman. Kereta terus melaju dengan kecepatan yang semakin bertambah. Fajar memandang keluar jendela, tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan yang pekat. Seolah-olah dunia di luar sana sudah lenyap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kegelapan abadi yang menyelimuti perjalanan ini. Sosok masinis itu masih berdiri di hadapan Fajar. Matanya yang merah menyala menatapnya tanpa berkedip. Fajar merasa dirinya semakin terperosok ke dalam rasa takut yang tidak bisa ia kendalikan. Tidak ada jalan keluar dari situasi ini, dan ia mulai merasa bahwa nasibnya mungkin sudah ditentukan sejak ia menaiki kereta ini. Apa
apa yang kalian inginkan dariku? Fajar akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, meskipun suaranya nyaris tak terdengar. Masinis itu tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia menunduk kepalanya sejenak, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia mengangkat wajahnya lagi. Tatapannya masih sama menyeramkan. Ini adalah kereta bagi mereka yang terjebak antara kehidupan dan kematian. Setiap penumpang di sini memiliki cerita mereka sendiri, sebuah tragedi yang mengikat mereka pada kereta ini untuk selamanya. Dan kamu telah memasuki dunia kamu tanpa diundang. Fajar merasa tubuhnya gemetar mendengar penjelasan itu. Kereta ini bukanlah sekedar alat transportasi, melainkan sebuah perangkap bagi roh-roh yang belum bisa menemukan kedamaian. Dan sekarang dia terperangkap di dalamnya. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin pulang. Fajar bergumam putus asa, berharap ada cara untuk keluar dari situasi. Tak ada yang bisa keluar dari kereta ini dengan mudah, kecuali jika kamu bisa menyelesaikan urusan yang belum selesai. Apa maksudmu? Masinis itu tidak menjawab, tetapi perlahan-lahan berbalik dan mulai menjauh, meninggalkan Fajar sendirian dengan penumpang-penumpang lain. Fajar merasa jantungnya berdegup kencang, dan dia tahu bahwa dia harus menemukan cara untuk memahami apa yang dimaksud dengan urusan yang belum selesai. Tanpa peringatan, kereta tiba-tiba berhenti sejenak. Fajar hampir terjatuh dari bangkunya karena guncangan itu. Pintu gerbong terbuka dengan suara berderit, dan di luar, Fajar melihat pemandangan yang mengejutkan. Mereka kini berada di sebuah stasiun yang aneh. Stasiun yang tampaknya sudah lama terbengkalai. Tidak ada lampu, tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya bayangan gelap yang menghiasi tempat itu. Penumpang-penumpang lain mulai berdiri dan berjalan keluar dari gerbong, mengikuti arus tanpa bicara. Fajar ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti mereka. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu-satunya pilihan yang ia miliki adalah mengikuti arus. Ketika Fajar keluar dari gerbong, dia melihat lebih jelas stasiun itu. Dindingnya dipenuhi lumut dan tanaman liar yang tumbuh tak terkendali. Suasana di sekitar terasa sangat dingin, dan kabut tebal mulai menyelimuti tempat itu, membuat jarak pandangnya semakin terbatas. Penumpang-penumpang itu bergerak menuju sebuah pintu besar di ujung stasiun. Pintu yang tampak berat dan berkarat. Fajar mengikuti mereka dengan hati-hati, mencoba mencari petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Ketika mereka mencapai pintu itu, seorang penumpang di depan membuka pintu dengan susah payah, dan Fajar melihat pemandangan di balik pintu itu. Di balik pintu itu terdapat sebuah ruangan besar yang tampak seperti aula yang pernah digunakan untuk pertemuan atau acara-acara penting. Namun, sekarang ruangan itu kosong dan terlantar, dengan hanya beberapa kursi yang tersisa di ruangan. Penumpang-penumpang itu masuk ke dalam ruang satu persatu, dan Fajar mengikuti dengan hati-hati. Ketika dia masuk, pintu itu tiba-tiba menutup dengan sendirinya, mengurung mereka dalam ruangan itu. Fajar merasa ketakutan, tetapi dia tidak tahu bahwa dia harus tetap tenang
dan mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Di tengah ruangan, sebuah bayangan besar muncul dari kegelapan. Bayangan itu perlahan-lahan membentuk seorang pria tua dengan jubah hitam. Wajahnya tertutup oleh topeng yang aneh. Dia memandang ke arah penumpang-penumpang itu dengan tatapan yang dingin dan tajam. Kalian semua telah dipanggil ke sini untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai, kata pria itu dengan suara yang dalam dan serak. Setiap dari kalian membawa beban yang belum terselesaikan dari kehidupan sebelumnya, dan kalian tidak akan bisa melanjutkan perjalanan sebelum urusan itu diselesaikan. Fajar merasakan kegelisahan yang semakin menjadi-jadi. Dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan urusan yang belum selesai, dan dia merasa semakin tersesat. Pria tua itu kemudian memandang langsung ke arah Fajar, membuatnya merasa seperti sedang diadili. Kamu, pemuda yang tersesat, apa yang membuatmu naik ke kereta ini? Fajar terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya merasa tertarik ke kereta itu tanpa alasan yang jelas. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya atau dengan takdirnya. Jawablah, atau kamu akan terjebak di sini selamanya, desak pria itu dengan suara yang gemetar. Fajar akhirnya berkata, Aku tidak tahu. Aku hanya merasa ada sesuatu yang menarikku ke kereta itu. Aku merasa harus menemukan jawabannya. Pria tua itu mengangguk pelan, seolah memahami kebingungan Fajar. Setiap orang memiliki alasan mereka sendiri. Namun, jika kamu tidak menemukan alasan itu, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini.